Pernah ditanya gitu kan, pernah ditanya boleh nggak rumah makan rakyat ini libur gitu kan. Selama orang makan tidak libur, kita tidak boleh libur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat biru, bincang seru, bernas dan bermutu biasa yang Fatimah. Alhamdulillah, ini kesempatan yang sangat luar biasa di bulan Ramadan. Saya berada di rumah makan rakyat yang sehari-harinya adalah memberikan makanan gratis buat rakyat yang membutuhkan, 100% gratis. Nah, saat ini saya sedang bersama Bapak Indiatno. Beliau adalah istilahnya eksekutor adanya rumah makan rakyat, sehingga sampai dengan hari ini bisa memberikan fasilitas makan gratis untuk orang-orang yang membutuhkan di sekitar Pati sini. Assalamualaikum Pak Indi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat, bahagia tentunya. Nah, kami sangat tertarik dengan konsep rumah makan rakyat yang memang setiap hari itu memberikan makan, benar-benar memberikan makan. Saya dengar-dengar sudah kulik-kulik sebentar gitu ya, sedikit beberapa kali dengan orang-orang yang pernah datang ke sini, ternyata juga kualitas makannya bagus. Artinya seperti yang biasa dijual di rumah makan, ya istilahnya pada umumnya. Bukan kelas sego kucing gitu kan, ternyata memang benar-benar dengan lauk yang benar. Nah, kira-kira Pak Indi, kenapa sih akhirnya tercetus untuk bikin rumah makan rakyat? Oke, alhamdulillah. Rumah makan rakyat itu terinspirasi itu sejak adanya pandemi. Jadi pandemi itu di bulan Ramadan tahun lalu gitu kan, kami mendirikan dapur umum. Awalnya dapur umum di bulan Ramadan, tepatnya di Banjarnegara. Iya, di Banjarnegara. Tapi nun sewu karena dalam asli Banjarnegara. Gitu, tercetus dari situ. Alhamdulillah tergerak dapur umum sampai bulan Ramadan. Alhamdulillah dapur umum Pati berdiri juga, tapi H-10 bulan Ramadan. Jadi hari 10 hari terakhir di bulan Ramadan baru ada dapur umum menjelang Syawal ya, gitu, di Pati waktu itu. Terus kami berpikir kalau kita waktu Ramadan memberi makan, bisa memberi buka puasa kepada kaum duafa pada waktu itu, karena mohon maaf ya, karena perekonomian di saat pandemi kan luar biasa dampaknya gitu kan. Jadi kami memberikan gagasan bahwa bagaimana kita memberikan makan itu tidak hanya pada waktu bulan Ramadan saja. Makanya tercetuslah rumah makan rakyat waktu itu, karena kita memberi makan kepada rakyat, kepada warga ya, yang khususnya yang kurang mampu gitu kan, untuk kami bisa berbagi di sana. Nah, terkait dengan hal itu kami tentunya punya dasar ya, kenapa kita harus memberi makan kepada kaum duafa. Itu karena kita mengamalkan ya, dalam arti mengamalkan surat Al-Maun ya. Dalam surat Al-Maun dijelaskan bahwa kita tidak boleh bahwa memberikan makan kepada kaum duafa dan fakir miskin. Tentunya seperti itu, Bapak. Oke, gitu. Jadi ternyata memang dengan kesungguhan, pemikiran yang sangat sederhana ya, mengamalkan salah satunya tadi surat Al-Maun untuk diperintahkan memberikan makan kepada orang-orang miskin. Itu bisa dijalankan. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan saya itu, mungkin kalau sehari 2 hari, sebulan 2 bulan itu kan tidak masalah Pak. Tapi ini sampai dengan saat ini hampir 1 tahun ya. Insya Allah, tidak ada jeda, tidak ada bolongnya itu. Kira-kira duit dari mana? Oke, siap.
kami pernah ya gitu, pernah ditanya gitu kan, pernah ditanya, boleh nggak rumah makan rakyat ini libur gitu kan? Selama orang makan tidak libur, kita tidak boleh libur. Nah, gitu. Statementnya gitu. Selama orang belum nggak libur makan, berarti kita tetap harus terus ada rumah makan rakyat. Dan alhamdulillah kami ada di Pati ini mengajak seluruh komunitas yang ada di Pati. Jadi ini rumah makan rakyat ini berdiri. Terus kami mengajak beberapa komunitas yang mau gabung menjadi relawan. Dan alhamdulillah ya ini kita bisa kita lihat saksikan di sini ada Pesantren Bisnis Indonesia, ada Rea Pati, ada Subulu Salam Pati, ada Sijum Pati, Project Langit, X-Bank, terus ada Impresa Media Wisata, terus ada 3GO ya. Alhamdulillah ada komunitas teknis pendingin Jateng. Nah ini masih ada 3 slot lagi nanti. Ayo. Masih ada 3 slot ini belum terisi. Silakan ya sahabat-sahabat komunitas yang ada di Pati untuk bisa bergabung dengan kami rumah makan rakyat, insya Allah. Donasinya berupa apa itu? Donasi kalau saat ini itu kebanyakan bahan baku ya. Ada yang beras, ada yang ikan, ada yang sayur mayur gitu kan. Tidak menutup kemungkinan juga ada yang uang tunai. Nah, karena kami alhamdulillah ini di Pati itu rumah makan rakyat yang kelima. Iya, yang kelima. Yang pertama di Banjarnegara. Purbalingga, Tegal, terus di Purwodadi, baru Pati. Dan alhamdulillah di Jawa Tengah ini ada 5 ya. RMR-nya. Ada lagi di Pekalongan saat ini. Iya, Pekalongan ke-8. Ke-8 malah. Begitu. Ada di Surabaya baru kemarin. Terus ada di Palopo juga. Alhamdulillah. Berarti sekarang sama Bone-Bone ada 9 sampai hari ini ada 9 rumah makan RMR secara nasional. Ya, alhamdulillah. Nah, tadi kita lihat ada beberapa lembaga yang ikut terlibat di dalam RMR Pati ini. Nah, kira-kira kalau misalnya yang bersifat parsial, kebetulan saya punya sisa beras 5 kilo, 10 kilo itu seperti itu bisa nggak berdonasi di sini? Kami tidak menutup ya, tidak menutup siapapun boleh ya berbagi, siapapun boleh makan di sini. Jadi kami lintas agama, lintas komunitas ya, tidak hanya komunitas saja, tapi lintas agama. Dan alhamdulillah dari teman-teman yang dari Kristiani juga kemarin bisa bergabung di sini jadi relawan. Dan alhamdulillah juga banyak yang berdonasi ya, beras 5 kilo yang seperti yang tadi Bapak sampaikan. Ada yang Bandung 1 krat gitu ya juga ada gitu kan. Alhamdulillah saat ini malah justru teman-teman relawan itu bahwa juga sudah ada yang membooking, wis beras saya saja. Pokoknya beras nanti kalau ada kekurangan tinggal hubungin saya. Itu yang luar biasa, Bapak. Yang bandeng dari teman-teman Juwana. Pokoknya kalau bandengnya kurang tinggal telepon gitu. Alhamdulillah seperti itu. Masya Allah. Nah, oke. Ternyata tadi kesimpulannya ada tipe-tipe yang seperti dijelaskan oleh Pak Indi tadi, yang saya berasnya saking semangatnya sedekah ya, saya lauknya. Kemudian ternyata juga bagi Bapak Ibu semuanya yang sedang ada kelebihan pengen mendapatkan meraup pahala juga dari RMR, ternyata juga bisa diterima, baik cuma 10 kilo, 5 kilo, apapun yang itu bisa tersalur kepada rakyat yang membutuhkan akan sangat diterima dengan tangan terbuka. Oke, Pak Indi, itu tadi kita baru membahas masalah bagaimana mendapatkan duitnya, bagaimana mendapatkan bahannya. Nah, kira-kira bagaimana dengan siapa yang ngerjain? Oke, siap. Jadi begini Bapak Ibu. Bapak Ibu semuanya, sahabat semuanya, bahwa di rumah makan rakyat itu kami sudah punya SOP. Jadi kami sudah punya standar. Kalau mau ya di daerah-daerah bikin rumah makan rakyat itu kami sudah punya standarnya, kami sudah punya SOP-nya. Jadi ada kepengurusan. Jadi nanti kepengurusan itu tidak perlu banyak-banyak orang. Jadi kepengurusan itu cukup 5 atau 6 orang. Yaitu yang pertama PIC-nya, koordinator ya, koordinator wilayah daerah tersebut. Terus nanti PIC dapur, PIC donasi, PIC medsos, dan PIC relawan. Cukup itu di pengurus. 5 komponen pengurusan gitu. Terus nanti barulah yang di grup ya, kami bikinkan grup relawan itu yang semua komunitas, semua lintas agama nanti masuk di dalam satu grup relawan. Seperti itu. Nah, untuk
penataan, pengerjaan setiap harinya, gitu kan, seperti saat ini, gitu kan, ibu-ibu luar biasa semangatnya. Itu dijadwal Bapak, ada jadwalnya. Jadi misalnya di sini ada komunitas di Jum, ada pesantren bisnis Indonesia dari hati, nanti berbaur. Jadi saat tidak hanya besok si Jum saja, besok PBI saja, besok hanya X-Bank saja, enggak. Jadi ada lebih ada kemanfaatan betul, lebih ya, jadi ada menggabung gitu kan, silaturahim antar komunitas dan lintas agama. Insya Allah seperti itu Bapak. Jadi sudah ada jadwal menunya juga. Jadi hari Senin sampai hari Ahad sudah terjadwal menunya seperti itu Bapak. Sehingga praktis gitu ya, nggak usah mikir hari ini belanja apa. Nah, oke, alhamdulillah sudah bisa sampai saat ini ada kendala nggak Pak? Alhamdulillah sampai saat ini di Pati kondusif. Namun kemarin kan ada dari arahan ya dari petugas COVID gitu ya, bahwa karena berkerumunan dan sebagainya itu harus ada atur jarak dan sebagainya. Alhamdulillah kami bisa mensiasati bahwa nanti kalau ada yang bapak-bapak makanya di sebelah sini, ibu-ibu di sebelah sana. Kalau yang awal-awal itu bercampur Bapak. Jadi alhamdulillah kami ada masukan arahan dari petugas COVID di Kabupaten Pati ini, mohon jaga prokes. Alhamdulillah juga ada cuci tangan sebelum makan, pakai masker dan sebagainya. Dan makanan juga diambilkan Bapak, tidak ngambil sendiri. Kalau ngambil sendiri baru cuci tangan, kadang ininya netes airnya, jadi nggak steril untuk yang lainnya. Jadi alhamdulillah ada petugas yang melayani insya Allah. Ya alhamdulillah, berarti kaum duafa yang datang ke sini makan insya Allah benar-benar dimuliakan dan mereka dilayani sebagaimana mereka makan di rumah makan. Betul, insya Allah. Sangat luar biasa. Pak Indi, tadi baru ke masalah pengelolaan harian, ada jadwal dan lain sebagainya. Nah, yang terbetik di pemikiran mungkin saya mewakili orang-orang sekitar itu, kadang-kadang kan kita berprinsip bahwa kenapa sih memberinya makan, seolah-olah kan identik dengan kenapa dibeli ikannya, tidak kailnya, tidak gitu ya, kailnya, tidak pancingnya, biar mereka nanti bisa mandiri begitu. Oke. Kami berpikir seperti ini ya. Dalam pandemi ini, di dalam saat pandemi ini ekonomi yang kurang baik itu, kami punya prinsip bahwa kami harus bergerak, kami harus bergotong royong. Musibah itu kami maknai ini sebagai pintu tobat kita. Yang pertama, yang kedua kita harus banyak amal soleh. Yang ketiga, kita harus bergotong royong membantu orang-orang di sekitar kita. Nah, ini wujudnya dalam arti kita membantu orang-orang di sekitar kita yang mohon maaf gitu kan, masak aja nggak bisa karena tidak ada bahan baku. Betul nggak Bapak? Betul. Terus ada kompor tapi nggak ada minyaknya, gitu. Terus ada kompor, ada minyak, nggak ada bahan bakunya. Nah, makanya kami tergerak di situ dalam arti kita memberikan makan kepada kaum duafa, fakir miskin yang ada di sekitar Pati. Dan itu tidak menutup kemungkinan yang kaum duafa tadi juga bungkus Bapak, karena ada saudaranya yang tidak bisa hadir di sini karena mungkin sakit, karena cacat dan sebagainya. Kami melayani juga bisa bungkus gitu, tapi itu dibatasin Bapak, dibatasin dalam arti jumlahnya gitu. Misalnya Bapak ada berapa benar-benar 2 orang ya 2 itu kan. Nanti kalau mau nambah nanti nunggu yang lain terpenuhi sampai gitu. Yang ada terpenuhi. Terus terkait dengan tadi kenapa kita kok nggak memberi kailnya gitu kan? Oh, memberi umpan. Kami di sini tidak hanya sekedar memberi umpan, tidak memberi ikannya gitu kan, tapi di sini juga ada edukasi Bapak Ibu. Ya, edukasi bagaimana kita harus berbagi. Alhamdulillah Bapak. Jadi kemarin tukang becak makan di sini, ya, para pemulung makan di sini. Itu tergerak untuk berbagi Bapak Ibu. Tergerak gitu karena pernah kami mendapat sumbangan dari tukang becak, dari pemulung itu ini sebungkus telur. Itu kan luar biasa. Nah, jadi kami tidak hanya sekedar gitu kan memberi makan, tidak. Kami di sini alhamdulillah bisa mengedukasi bapak-bapak untuk bisa berbagi. Artinya begitu, gini ya, mengajak untuk teman-teman untuk berbagi. Walau tidak diajak secara langsung, secara lisan, tapi ternyata dengan ditunjukkan aksi nyata, berbagi tiap hari, ternyata mereka juga tergerak. Sehingga terdorong untuk sekali-sekali kalau pas mampu tidak hanya menerima.
Betul. Juga gini Bapak Ibu, ada Bapak Nun Sewu, ada juga gitu kan, karena beliau tidak mampu, ya, tidak mampu secara finansial, tidak mampu secara beliau mensedekahkan tenaganya. Untuk apa? Di sini ikut itu bersih-bersih piringnya, ikut mencuci piring, menata meja. Itu ada juga seperti itu gitu ya. Ya mohon maaf ya, ini karena kulturan banyak orang gitu ya yang tergerak, ya alhamdulillah ada yang tergerak. Mungkin yang notabene Nun Sewu mindsetnya hanya meminta, ya mungkin banyak juga gitu kan. Hanya sekedar di sini ya makan terus pulang, makan pulang juga ada juga. Tapi di sini intinya kami membuat rumah makan rakyat ini tidak sekedar untuk berbagi nasi, tidak sekedar untuk berbagi makanan, tapi di sini adalah rencana ya, maksudnya kita punya visi menjadi rumah soleh. Menjadi rumah soleh. Kira-kira konsep rumah soleh ini gimana? Setelah tadi mereka diberi makan, kumpul, apakah memang nanti ada semacam secara reguler mereka dikumpulkan? Jadi yang sudah berjalan Nun Sewu, yang kemarin di Banjarnegara kan buka sampai 24 jam sampai malam, dan di situ banyak anak-anak pang. Kami ajak masuk gitu kan, tapi di situ kami beri makan dulu. Ibaratnya dikasih makan dulu, terus makan terus setiap hari, udah ketemu gitu kan. Setelah ketemu dekat itu barulah kita masuk ke edukasi Bapak. Yang diedukasi bagaimana ya terkait dengan ibadah, terkait dengan bagaimana kita beramal soleh, kita harus bergerak untuk membantu orang lain dan sebagainya. Dan alhamdulillah gitu kan, dari situ ya terwujud gitu, akhirnya ada sesuatu yang perubahan sikap perilaku dari teman-teman anak pang yang di Banjarnegara. Nah, di sini alhamdulillah ibu-ibu relawan juga setiap hari Selasa mengadakan ngaji bareng. Relawan. Nah, berarti kan dari beberapa relawan ini ada puluhan ibu-ibu yang tergerak untuk ngaji bareng. Seperti itu Bapak. Jadi tidak hanya sekedar kita di sini memberi tidak, tapi di sini ada edukasi. Ini ke sana. Seperti itu Bapak. Intinya tadi kegiatan RMR ini selama masih ada kehidupan, Insya dia Allah akan tetap berjalan. Insya Allah. Nah, ini satu pertanyaan yang menggelitik Pak. Kira-kira capek enggak Pak ngurus ini? Mungkin kalau sehari, 2 hari, seminggu, 1 bulan kan mungkin gitu. Kalau lama-lama itu kan namanya kegiatan aktivitas pasti ada naik turunnya, ada up and down, ada problem. Nah kira-kira pernah nggak mengalami kejenuhan Pak ini? Jadi begini Bapak, secara fisikal ya kita manusiawi, rasa capek pasti ada. Tapi kalau didasari ya, di sini berbagi ya, kalau saya memaknai indahnya berbagi itu bikin bahagia ya yuk kita bahagia bersama. Dengan kunci kita bahagia itulah Pak, capek itu hilang gitu kan. Benar Bapak, yang seperti halnya Bapak sampaikan tadi, pernah nggak ada gejolak di sini? Ada Bapak, pastinya gitu kan. Di sini beberapa komunitas, beberapa kultur, ya beberapa pemikiran, ya karakter berbeda-beda. Jadi pernah ada gesekan-gesekan antar ibu-ibu terutama gitu ya. Tapi ya mohon maaf, alhamdulillah kami di sini kembali kepada niat, kembali kepada tujuan. Di sini bukan ya segala sesuatu ini bukan karena apa? Bukan karena aku sing paling gitu, bukan. Tapi kita yuk sama-sama duduk bersama, luruskan niat. Kita di sini tujuannya adalah memberi manfaat. Kembali ke situ, memberi manfaat kepada siapapun ya di seluruh alam ini kan, rahmatan lil alamin lah gitulah, tujuannya ke sana. Insya Allah seperti itu. Dan alhamdulillah beberapa permasalahan tentunya kami ajak ngobrol bareng, musyawarah bareng dengan ibu-ibu yang tadi ada gap gitu kan, akhirnya juga menyatu kembali Bapak. Itu. Nah, alhamdulillah saat ini didukung dengan adanya tadi itu. Ada pengajian rutin di setiap hari Selasa, khusus relawan. Ibu-ibu ya, saat ini untuk ibu-ibu karena banyak relawan ibu-ibu di sini. Kalau bapak-bapak biasanya untuk bergerak keluar. Seperti itu Bapak. Oke. Sangat menarik dan alhamdulillah Pak Indi tadi ya kayak tadi saya sudah menyampaikan salah satu yang menggelitik masyarakat itu adalah bagaimana langkah pemberdayaan. Kalau ini kan memang kayak langkah darurat, istilahnya paling gampang ya, keadaan itu tidak bisa kita nafikan bahwa di sekeliling kita itu pasti ada orang-orang yang duafa, orang-orang yang dalam tanda kutip keserakat untuk memenuhi
kebutuhan makan aja susah, yeah. itu tidak bisa kita nafikan, sehingga memang keberadaan rumah makan rakyat dengan memberikan makanan secara langsung itu juga sangat urgent gitu ya. Nah, di samping itu ada nggak Pak langkah selain ini sama-sama untuk memberdayakan masyarakat sehingga semakin lebih berdaya, nanti justru semakin rumah makan rakyat ini nanti semakin berkembang jauh di beberapa titik karena masyarakat yang berdaya itu ada planning yang lain nggak selain RMR? Jadi rumah makan rakyat itu kan tadi sudah saya sampaikan, kami tidak hanya sekedar memberi makan, tapi akan menjadi rumah soleh gitu kan. Di situ itu kami sudah berpikir gitu kan, bagaimana yang seperti halnya di Banjarnegara itu, bagaimana anak-anak muda ini tergerak. Kami sudah berpikir ke depan bagaimana gitu kan, kalau benar-benar ini tempatnya kondusif gitu kan, sudah berpikir sampai apa? Kami ingin menyediakan sarana untuk internet. Yang nanti anak-anak di situ bisa jualan dengan medsos, jualan dengan online. Itu sudah berpikir ke sana. Perintisan ke arah menjadi pengusaha bisnis gitu. Jadi gitu. Jadi sampai ke arah sana biar sampai di saat ini pun teman-teman di sini sudah melakukan hal itu. Jadi membina para relawan itu untuk berdaya dengan adanya pelatihan digital marketing. Kami sudah lakukan di Pati. Siapa yang mau dan yang mau ya, kami hanya bicara yang mau gitu kan. Kalau yang mau bergerak, mau tergerak, ayo kita belajar bareng. Oleh siapa Pak ini? Digital marketing ini oleh siapa? Teman relawan di Pati. Ya, teman relawan kami yang ada di Pati yang memang jago digital marketing. Kami manfaatkan, dia juga mau bermanfaat ilmunya dibagikan dengan teman-teman yang ada di relawan rumah makan rakyat ini. Sudah berjalan kurang lebih udah 3 kali. Insya Allah udah 3 kali. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir karena mengingat waktu. Iya, siap. Sebenarnya masih banyak di kepala ini bertaburan pertanyaan. Pak Indi, selain kegiatan RMR ini, program pemberdayaan yang dimiliki Bapak selain ini apa? Alhamdulillah, kami kan berkomunitas ya. Salah satunya saya pernah di Subulu Salam ya, ada Rehabati. Saya saat ini lebih banyak kegiatan di pesantren bisnis Indonesia. Ya. Saat ini saya banyak kegiatan di pesantren bisnis Indonesia. Berarti ini konsepnya seperti pesantren tapi bisnis. Jadi begini. Bukan pesantren di bisnisan ya, bukan ya? Bukan bisnis di pesantren, bukan. Tapi pesantren bisnis. Jadi kami pingin ya, kalau di pesantren bisnis Indonesia kita bicaranya apa? Karakter takwa. Jadi bagaimana seorang pebisnis punya karakter takwa. Makanya ada pesantren bisnis gitu kan. Jadi kita tidak bicara bisnis gitu. Kalau bicara bisnis itu uang. Tapi bagaimana kita banyak uangnya tapi banyak manfaatnya. Makanya ada pesantrennya. Makanya kita yang terutama yang diutamakan itu ya, yang kami mengutamakan di pesantren bisnis adalah bagaimana kita berkarakter takwa dulu. Gitu ya, berkarakter takwa dulu untuk membingkai bisnisnya. Seperti itu. Insya Allah semakin melengkapi keberadaan RMR ini yang memang butuh dukungan finansial. Semoga akan lahir pebisnis muda yang siap memberikan dukungan, siap memberikan amal solehnya untuk memang bersama-sama mengentaskan masyarakat. Ya, ini tidak mustahil akan terjadi sebentar lagi. Nah, tentang bagaimana serunya pesantren bisnis Indonesia, semoga kita berkesempatan lagi ya Pak Indi. Ngomong-ngomong cerita lagi. Masih penasaran sebenarnya pesantren bisnis seperti apa? Apakah hanya sekedar menciptakan orang bisnismen yang bertakwa, yang dilandasi dengan ketakwaan? Apakah hanya seperti itu? Ataukah bagaimana? Kita tunggu pada kesempatan yang lain. Semoga Pak Indi bersedia untuk kita culik, kita tanya-tanya. Insya Allah. Demikian Sobat Biru, bincang seru, bernas dan bermutu, sangat luar biasa konsep RMR ini. Silahkan bagi yang berdonasi bisa ke sini, langsung datang ke sini ya Pak, bisa. Siap, ya? Langsung datang ke sini, kemudian dan apapun yang bisa terkait bisa disalurkan untuk kegiatan RMR akan dengan sangat senang hati diterima, dan semoga itu kita bisa bersama-sama melepaskan kewajiban sosial kita. Insya Allah.
sekitar kita tidak ada yang mengalami kesusahan tidur karena kelaparan. Betul. Sehingga yang lainnya tidak terkena imbas dosa satu lingkungan. Demikian sangat luar biasa Pak Indi, terima kasih atas waktunya. Semoga memberikan manfaat dan menginspirasi banyak orang untuk mengambil langkah yang seperti beliau lakukan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.